Oke, hari ini kita akan membahas tentang budgeting. Jadi budgeting lebih ke sebenarnya ini lebih bisa masuk ke cost structure. Cost structure. Jadi di sini kalian akan belajar tentang macam-macam biaya yang ada dalam ketika kalian memproduksi suatu produk atau jasa seperti itu. Ya bisa kalian lihat di sini. Bisa kelihatan? Sudah, Bu. Oke, sip. Nah, di sini kalian akan pertama kita harus ketahui dulu ini namanya alur keuangan. Jadi kalau di bisnis itu kan kalian harus memisahkan kotak bisnis kalian, kotak bisnis yang maksudnya yang keuangan pribadi dengan keuangan bisnis atau usaha kalian. Nah, ini yang saya bicarakan di sini adalah kotak bisnis dari kotak uang dari bisnis kalian. Ya, jadi ketika kalian menjual produk atau jasa itu berarti kalian kan menghasilkan sales. Nah, dari menghasilkan sales ini salesnya nanti itu bukan laba ya, itu omset ya. Nah, omset itu tadi dikurangi dengan COGS atau cost of goods sold atau harga barang yang terjual, harga kulaanmu atau harga pokok produksi. Barang yang laku. Gitu ya. Nah, ini nanti setelah sales dipotong sama harga pokok produksi ini, maka itu namanya gross profit. Gross profit itu keuntungan kotor. Ini belum keuntungan bersih. Nanti setelah kalian potong dengan beban operasional seperti gaji, listrik, air, gas, itu nanti itu baru yang namanya net profit atau keuntungan bersih. Nah, di sini net profit ini kalian bisa mungkin nanti bagi jadi 3, yaitu yang pertama harus ada porsi yang masuk ke modal lagi. Jadi dari net profit itu ada yang harus ditanamkan lagi jadi modal untuk kulaan lagi gitu ya. Kemudian kalian juga ada porsi untuk beramal, giving, zakat, infak, sodakoh itu harus diagendakan juga. Kemudian ada juga porsi yang untuk personal life atau private. Seperti itu, prive. Ya, nama istilahnya itu. Nah, kemudian dari sini ketika tadi ada sebagian uang dari net profit ini yang kalian kembalikan lagi jadi modal, itu nanti akan kalian akan kulaan lagi. Kulaan entah itu bahan baku atau bahan yang siap dijual, itu namanya inventory. Inventory itu stok. Nah, stok ini nanti akan dijual ke pelanggan kita sehingga menghasilkan sales. Nah, sisa stok yang masih ada yang belum laku itu adalah namanya inventory akhir atau stok yang tersisa. Kayak gitu. Nah, stok yang tersisa ini nanti seiring berjalannya waktu dia juga harus berubah jadi omset. Kayak gitu supaya keuntungan kalian itu tidak berhenti dalam bentuk barang, ya. Gitu. Karena saya sendiri punya pengalaman ketika mahasiswa dulu saya juga jualan kosmetik, jualan baju, jeans, apalagi ya, macam-macam pokoknya itu. Nah, kadang tuh kalau kita ngecer ya, ngecer itu nggak kelihatan untungnya kayak gimana, karena untungnya tuh numpuk jadi stok. Nah, itu. Sebenarnya aku rugi nggak rugi sebenarnya, tapi untungnya itu masih dalam bentuk stok, bentuk barang, bentuk inventory akhir. Nah, itu PR bagi kita gimana caranya inventory itu nanti bisa jadi cash money, jadi harus kita jual ke orang. Oke, sampai sini, sampai alur keuangan bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, oke. Kalau udah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan bahas tentang manufacturing versus non-manufacturing cost atau biaya produksi versus biaya non-produksi. Kalian lihat di sini ya, jadi ini all cost, jadi semuanya, semua biaya itu terbagi jadi 2. Ada yang termasuk yang manufacturing cost, ada yang non-manufacturing atau period cost gitu. Nah, di sini yang manufacturing cost itu
segala sesuatu yang terlibat sama produksi langsung, gitu ya. Kalau yang non-manufacturing cost itu berarti dia tidak terlibat langsung di produksi. Nah, contohnya apa? Nah, kita lihat di sini ada direct material, itu bahan baku yang nanti akan kamu olah. Direct labor itu orang-orang yang nanti akan mengolah sehingga jadi produk. Kemudian ada factory overhead. Ada factory overhead itu beban-beban pabrik ya, beban produksi kayak gitu. Nah, kemudian ada yang non-manufacturing cost, itu ada selling expense sama administrative expense. Nah, itu kayak gimana? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, oke, kita bahas dulu yang production atau manufacturing cost, biaya produksi. Seperti yang tadi sudah dibilang, itu ada tiga macam ya, ada direct material atau bahan langsung, ada direct labor atau tenaga kerja langsung, dan ada factory overhead. Nah, yang direct material itu kita juga harus bedakan dari bahan yang nggak langsung. Itu nanti kalau bahan yang nggak langsung itu nanti akan dimasukkan ke biaya nomor 3, factory overhead. Itu. Nah, direct material ini sifatnya adalah variabel, proporsional dengan produksi. Jadi semakin banyak produksi, berarti direct material yang dibutuhkan akan semakin banyak. Nah, untuk yang direct labor, tenaga kerja langsung, itu adalah, maksudnya adalah biaya upah karyawan yang terlibat langsung untuk mengkonversi bahan baku jadi barang jadi. Sifatnya juga variabel ya. Nah, terus yang direct material sama direct labor ini, yang cost yang masuk direct material sama direct labor ini, itu dia termasuk prime cost atau biaya utama. Gitu. Ya. Terus yang nomor 3, factory overhead itu ada yang sifatnya variabel, ada yang sifatnya fix atau tetap. Contoh yang factory overhead yang variabel itu listrik, pemanas, air, kemudian ada lagi bahan nggak langsung sama buruh nggak langsung kayak gitu. Ya, jadi semakin variabel ini maksudnya gini, kalau produksi semakin banyak berarti yang factory overhead yang masuk variabel ini berarti dia semakin tinggi. Nah, ada juga factory overhead yang dia termasuk apa itu? Fix. Jadi mau produksi banyak apa sedikit, itu biayanya tetap. Contohnya apa? Contohnya adalah penyusutan. Penyusutan apa itu? Peralatan. Penyusutan peralatan. Pajak properti, asuransi, gaji untuk karyawan non produksi itu masuk semua di bagian yang fix. Kayak gini. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk yang production cost atau manufacturing cost. Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, kita terusin ke yang selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, tadi kita udah bahas tentang manufacturing cost, ya. Itu kan ada prime cost, yang masuk prime cost kan tadi direct material sama direct labor ya. Kemudian ada yang factory overhead. Factory overhead itu termasuk yang indirect material, indirect labor, jadi mereka yang nggak ikut produksi tapi tetap harus digaji gitu kan. Kemudian variabel atau overhead yang fix yang lain gitu. Nah, biasanya untuk gampangnya ketika kita mau penentuan harga tuh ada faktor konversinya. Ada faktor konversinya. Jadi biasanya lebih gampangnya misalnya gini, prime cost dikali berapa kayak gitu. Prime cost. Jadi contoh aja misalnya ada ini sepupu saya punya rumah makan ayam jantan ya, resto ayam jantan, ayam Jawi Wetan, maksudnya Jawa Timuran, masakan Jawa Timuran gitu. Nah, itu ketika dia dapat pesanan, misalnya dapat 1000 box dari misalnya pesanan di partai mana atau mana kayak gitu kan, atau ada kondangan di mana 1000 box gitu kan. Nah, dia mewajibkan yang apa itu customer-nya untuk melakukan DP sebesar 25%. Nah, kemungkinan itu adalah untuk direct material ini. Jadi untuk direct material, paling enggak untuk ya direct material dan sebagian direct labor ya kayak gitu ya. Jadi di sini untuk yang prime cost ini. Nah, terus dikali 4. Nah, jadi itu kayak semacam conversion cost-nya tuh 4 bagi dia. Jadi conversion cost itu harga barang berapa, misalkan untuk produksi itu
dikalikan 4. 4 dikalikan 4 itu udah termasuk apa? Ya udah termasuk ini, udah termasuk direct labor, indirect factory overhead, kemudian udah termasuk non manufacturing cost, udah termasuk laba gitu. Jadi dia faktornya dikalikan 4. Macam-macam. Jadi kalau ada orang produksi itu ada yang cuma dikalikan 2, ada yang dikali 3, ada yang dikali 4 kayak gitu. Biasanya kalau yang dikali 4 itu produknya emang premium ya, kemasannya bagus, pelayanan bagus dan lain-lain. Jadi emang dia kasih harga segitu ya emang pantas produknya dihargai segitu gitu. Jadi yang ini biasanya orang lebih mudah conversion cost-nya di sini adalah 4 gitu. Jadi misalkan semuanya itu total nilainya itu 10 juta berarti yang untuk prime cost-nya yang direct materialnya itu adalah 2,5 juta gitu. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ini untuk mempermudah perhitungan penentuan harga sebenarnya. Oke, kalau udah aku lanjut lagi ke period atau non-manufacturing cost. Apa bedanya sama yang manufacturing cost? Jadi kalau yang di sini, yang non-manufacturing cost ini, itu adalah biaya yang diperlukan untuk mempertahankan operasi bisnis. Tapi bukan bagian penting atau terintegrasi dari proses produksi. Gitu. Ya, contoh apa maksud saya period cost ini dibagi jadi 2, yaitu selling expense sama administrative expense. Selling expense itu adalah biaya-biaya yang harus dilakukan ketika kita melakukan penjualan, misalkan untuk marketing, untuk gajinya sales, untuk komisinya mereka kayak gitu. Nah, ini namanya selling expense. Kemudian ada yang namanya administrative expense, ini untuk gaji-gaji karyawan yang di administratif ya, yang personel administratif gitu ya, kemudian ada depresiasi dan lain-lain gitu. Jadi yang untuk apa ya istilahnya untuk keperluan administrasi kantornya atau pabriknya itu. Nah ini juga harus diperhitungkan. Jadi ketika produksi kita harus memperhitungkan biaya produksi dan biaya non produksi supaya bisnis produksi bisnis kita tetap bisa berlangsung. Nah, terus kalau udah itu tadi tentang cost ya, biaya produksi dan non produksi, ini sekarang ada yang namanya inventory. Inventory itu apa? Kita bisa sering nyebut dengan stok ya, stok barang yang dibeli atau dibuat oleh perusahaan untuk produksi di bagian-bagian lain atau untuk dijual ke pelanggan. Jadi maksudnya gimana? Yang inventory yang bagian A itu produksi bagian-bagian lain. Jadi maksudnya ini adalah bahan baku atau bahan dalam proses gitu. Karena klasifikasi inventory memang ada 3. Ada bahan baku, raw material, ada yang bahan dalam proses atau work in process, kemudian ada barang jadi atau finish good yang udah siap dipasarkan ke pelanggan kayak gitu. Nah, tadi ada istilah inventory, terus ada lagi istilah COGS. COGS itu cost of goods sold. Ya, intinya ini adalah biaya produksi. Biaya produksi, harga pokok produksi maksud saya. Harga pokok produksi produk yang dijual. Gitu ya. Nah, di sini yang masuk harga pokok produksi itu apa aja? Ya, yang masuk di sini adalah direct material atau barang inventaris yang digunakan untuk pembuatan produk, kemudian ada direct labor masuk sini juga, biaya tenaga kerja terkait, kemudian biaya fasilitas langsung yang digunakan untuk membuat produk, jadi ini masuk factory overhead gini ya. Kemudian ruang pergudangan yang digunakan selama proses manufacture, sewa mesin, persediaan produksi, biaya lain-lain yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang. Gitu. Ya, jadi ini harus dicatat karena apa? Ya emang biasanya kebanyakan orang tuh nggak nyatet ini gitu, nggak nyatet ini. Padahal ini biaya ini dikeluarkan juga. Jadi kalau untuk tahu laba bersihnya berapa ya, kalian harus tahu cost of goods sold-nya itu berapa, senilai berapa, perhitungannya harus rinci. Kayak gitu.
Oke, ini yang untuk biaya produksi dan biaya non-produksi. Jadi ketika nanti kalian mengisi cost structure kalian harus memperhatikan ini, ya. Jadi yang untuk biaya produksi berarti misalnya, oh butuh sewa tempat, misalnya butuh sewa tempat, apa kayak gitu kan. Jadi semuanya ditulis di situ, gitu. Sampai sini ada pertanyaan kah? Untuk mengisi cost structure? Untuk mengisi cost structure, jadi kamu sewa berapa? Sewa tempat atau sewa alat? Sewa peralatan yang besar-besar untuk produksi atau pembelian peralatan untuk produksi, kemudian kamu gaji karyawan berapa, kayak gitu ya, itu masukkan di cost structure di bisnis model Canvas, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Sudah cukup jelas? Atau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau udah cukup jelas, aku lanjutin ke slide selanjutnya ya. Ada dengar nggak ya? Oke, Bu. Iya, Bu. Oke, itu tadi yang tentang cost structure. Sekarang kita lanjutkan ke revenue. Kalau cost structure itu yang di bisnis model Canvas yang bagian kiri itu kan apa ya? Kalian memperhitungkan pengeluarannya nanti apa saja. Tapi kalau nanti yang di bagian kanan revenue stream itu kalian merancang, aku kira-kira akan menerima penghasilan dari mana aja. 50? Tahu. Terus yang keliling D. Halo, siapa itu? Sambil ngajarin adiknya ya. Tania. Sinta, Bu. Sinta, Bu. Maaf, Bu. Sinta. Ngajarin adiknya les ya. Udah buka kursus, Bu. Oh, buka kursus. Oke. Sekarang kita bahas revenue stream ya. Jadi ini ada revenue stream. Revenue stream itu adalah aliran pendapatan. Intinya gini, ini adalah sebuah kegiatan transaksi yang berulang guna mendapatkan dana, mendapatkan cash money. Seperti yang saya bilang sebelumnya mungkin ya, saya udah bilang belum? Oh belum, di kelas lain. Jadi darah dari suatu bisnis adalah cash money, gitu. Kamu kalau dapat laba besar pun kalau nggak ada cash money juga bisnisnya nggak jalan. Oh ada ya yang labanya besar tapi nggak ada cash money? Ada, karena semuanya numpuk jadi piutang, jadi ngutangin orang tapi nggak dibayar, atau numpuk jadi inventory kayak gitu. Berarti dia nggak punya fresh money, nggak punya uang cash, makanya bisnisnya nggak bisa jalan, nggak punya darah dia. Nah, caranya gimana? Ya harus disuntik darah lagi, suntik uang cash lagi, atau nagih tuh piutangnya ditagih, atau apa tuh stoknya tuh dijual sehingga dia dapat fresh money supaya bisnisnya bisa berjalan lagi. Nah, revenue stream ini itu bagaimana caranya supaya kalian bisa dapat penghasilan. Ada beberapa mode. Ada beberapa model revenue stream ini, ada yang transaction based revenue, ada yang service revenue, ada yang project revenue, ada yang recurring revenue. Nah, kita coba lihat penjelasan masing-masing. Aku sorot dulu ya. Nah, ada 4 model revenue stream. Yang pertama adalah ini yang biasa ditemui ya, yang sering kita temui di sekitar kita, ada transaction based revenue, jadi pendapatan berbasis transaksi. Didasarkan pada penjualan barang atau jasa yang dapat diprediksi melalui transaksi dari pelanggan. Jenis pendapatan ini sering dianggap kurang menarik ya dibandingkan model berulang karena diperlukan berulang kali tindakan untuk menarik pelanggan. Gitu. Terus ada lagi service revenue atau pendapatan dari pelayanan. Model pendapatan ini menjual waktu diri sendiri atau karyawan perusahaan
ini sering digunakan dalam kombinasi dengan salah satu model lainnya, misalkan jual sambil servis kayak gitu ya. Contoh model berbasis layanan adalah perusahaan konsultan misalnya. Jadi mereka menawarkan saran mereka dan biasanya mengenakan biaya per jamnya berapa. Ada servis pijat dan lain-lain, itu juga termasuk yang layanan servis gitu. Oke, terus yang ketiga itu adalah project revenue atau pendapatan berbasis proyek. Jadi pendapatan yang dihasilkan melalui proyek satu kali aja. Nah, tapi biasanya langsung gede kayak gitu. Perusahaan yang mengandalkan sepenuhnya atau sebagian besar perlu menginvestasikan banyak upaya untuk memelihara hubungan dengan pelanggan. Karena udah dapat proyek, nanti di pelanggannya customer relationship-nya yang bagus supaya nanti kalau ada proyek lagi mereka dapat lagi kayak gitu. Nah, dalam model jenis ini pendapatan bisa sulit diprediksi karena sulit untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Kayak gitu. Jadi kan by project. Jadi project selesai ya udah gitu. Tapi biasanya kalau project ini satu kali project itu biasanya langsung gede seperti itu. Nah, terus yang terakhir ini adalah recurring revenue atau pendapatan berulang. Nah, recurring revenue ini akan dihasilkan secara teratur untuk periode waktu yang signifikan. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang menjual layanan berbayar langganan, ya. Jadi misalnya misalnya kamu langganan pulsa, Telkomsel misalnya atau Indosat kayak gitu. Nah, itu dia termasuk recurring revenue. Ketika pulsamu habis, kamu akan beli lagi kayak gitu. Terus ada lagi yang misalnya kamu berlangganan Zoom. Nah, itu termasuk recurring revenue. Ada lagi yang misalnya kamu berlangganan koran gitu ya. Kalau zaman dulu ya ada langganan koran atau kalau yang sekarang ya langganan YouTube gitu ya. Langganan YouTube gitu yang YouTube Premium gitu. Itu termasuk recurring revenue. Jadi dengan upaya yang satu kali aja kamu dapat pelanggan, pelanggan itu akan beli berkali-kali ke kamu. Telkom, Telkomsel, IndiHome, apalagi ya banyaklah layanan kayak gini. Nah, nanti yang di bisnis yang kalian rancang itu termasuk yang mana gitu, termasuk revenue stream-nya tuh kamu mau yang dari yang kayak gimana kayak gitu. Contoh les-lesan tuh berarti dia juga recurring revenue. Kayak gitu, karena dalam jangka waktu tertentu, misalkan untuk menyelesaikan satu level bahasa Inggris misalnya ya, untuk menyelesaikan satu level mereka harus 3 bulan kayak gitu. Nanti akan naik ke jenjang selanjutnya, itu dia recurring revenue kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Belum ada, Bu. Belum ada, udah cukup paham? Kalau udah cukup paham, kalian langsung praktek. Ini masih ada waktu 30 menitan. Jadi nanti begitu udah selesai, langsung difoto aja, nanti kita review ya di grup WA ya. Iya, Bu. Oke, silahkan kembali ke grup masing-masing, ke grup WA dan dikerjakan sendiri. Kemudian kalau yang sudah silahkan diupload, nanti insya Allah akan saya review. Itu, tapi secukup waktunya ya, mungkin nggak bisa semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.